Assalamualaikum sahabat hikmah tersembunyi yang berbahagia. Bayangkan, di tengah pekatnya hujan badai, terdengar dentuman keras menggelegar. Sebuah pohon raksasa tumbang, menghantam mobil mewah warna silver yang terparkir di pinggir jalan. Dari dalam mobil, jeritan panik bercampur dengan tangisan anak kecil yang terjebak di bangku belakang. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Pak Camat Dharma, lelaki berumur sekitar 52 tahun. Wajahnya teduh, rautnya tenang, gaya bicaranya rapi dan penuh wibawa. Di mata masyarakat, ia adalah contoh pemimpin ideal. Bersorban putih setiap salat Jumat, memberi ceramah soal kejujuran dan tanggung jawab di depan mimbar masjid, dan tak jarang membagikan nasi kotak tiap ada acara kampung. Namun semua itu hanya kulit luar. Di balik senyumnya yang ramah, Dharma menyimpan ambisi besar. Ia haus pujian. Ia lapar penghormatan. Dan yang lebih parah, ia tidak pernah merasa cukup. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Yani, dan anak semata wayang mereka yang masih berusia 8 tahun. Di rumah besar itu, ada satu orang yang kerap dianggap tak terlihat oleh Dharma, ibu mertuanya sendiri, Bu Sumiyah. Perempuan sepuh yang sudah renta, tulang belulangnya rapuh, jalannya pun harus perlahan sambil memegang tembok. Bu Sumiyah adalah ibu kandung dari Bu Yani, seorang janda tua yang memilih tinggal bersama anak dan menantunya karena tak ingin hidup sendiri di masa tuanya. Meski tak banyak bicara, Bu Sumiyah dikenal warga sebagai sosok yang dermawan. Setiap Jumat, ia menitipkan uang untuk sedekah. Kadang membeli beras untuk anak yatim, kadang membantu tetangga yang sakit dengan diam-diam. Namun kebaikan hati itu tidak pernah dianggap oleh Dharma. Di matanya, Bu Sumiyah adalah beban. Suara langkah kaki ibunya di pagi hari pun bisa memancing amarah. Ia tak pernah bicara dengan nada lembut. Bahkan, ia lebih sering menyuruh daripada menyapa. Satu waktu, Dharma sedang duduk di ruang tamu, membaca brosur mobil. Di tangannya ada selebaran Toyota Innova Reborn keluaran terbaru. Matanya berbinar. Pikirannya membayangkan betapa gagahnya ia menyetir mobil itu masuk ke halaman kantor kecamatan. Namun harga mobil itu tidak main-main. Ia tahu, tak mungkin bisa membeli hanya dengan gaji sebagai camat. Lalu muncullah niat jahat. Niat yang lahir dari nafsu dan kebohongan. Ia mengingat sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang. Ibu mertuanya. Bu Sumiyah memang pernah beberapa kali cerita bahwa ia menyimpan uang dari hasil sawah peninggalan almarhum suaminya. Uang itu ia tabung untuk keperluan darurat, juga untuk biaya sekolah sang cucu. Tapi di mata Dharma, itu bukan tabungan. Itu peluang. Dharma pun mulai menyusun skenario. Ia akan pura-pura datang dengan wajah penuh beban. Akan bicara seolah kantor kecamatan sedang krisis biaya operasional. Dan targetnya jelas, meminta pinjaman dari ibu mertuanya. Malam itu, Dharma tersenyum kecil di dalam kamar. Ia tahu, besok adalah awal dari segalanya. Namun ia tak tahu, akhir dari hidupnya juga sedang ditulis oleh tangan takdir. Pagi itu, suara adzan subuh baru saja selesai menggema dari masjid besar di tengah desa. Udara masih dingin, embun masih melekat di ujung dedaunan, dan suara ayam berkokoplan jadi pengiring waktu-waktu sunyi. Di sudut rumah Pak Camat Dharma yang megah dan berlantai 2, seorang wanita tua tampak sedang duduk menghadap kiblat. Wajahnya penuh ketenangan. Dialah Bu Sumiyah. Umurnya sudah melewati kepala 7. Kulitnya keriput, rambutnya memutih, dan tubuhnya mulai sering menggigil ketika pagi datang. Tapi semangatnya untuk terus menyebut nama Allah tak pernah padam. Tangannya gemetar saat menengadahkan doa, namun suaranya tetap lantang menyebut nama anak dan cucunya. Ya Allah, panjangkan umur menantuku Dharma, lembutkan hatinya dan jadikan cucuku anak yang soleh. Doa itu ia ucapkan setiap hari, tanpa pernah tahu bahwa menantunya sendiri sedang menyusun rencana busuk terhadapnya. Bu Sumiyah memang tinggal di rumah Dharma sejak almarhum suaminya meninggal dunia 2 tahun lalu. Awalnya ia tinggal di rumah peninggalan suaminya, sebuah rumah tua sederhana di ujung sawah. Tapi karena faktor usia dan jarak yang jauh, akhirnya ia diminta anaknya pindah ke rumah Dharma. Namun sejak itu pula, hidupnya berubah. Dharma tak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Bahkan seringkali ia merasa dianggap seperti pembantu. Diperintah ini, disuruh itu. Tak ada kata tolong,
apalagi terima kasih. Namun karena cintanya pada anak dan cucu, ia tetap bertahan. Suatu siang, Dharma duduk di meja makan. Wajahnya dibuat lelah, matanya dibuat sayu, dan suaranya dilapisi keluh kesah. Ia memilih waktu ketika istrinya tak ada di rumah. "Bu," katanya pelan. Bu Sumiah yang sedang menyiapkan air hangat langsung menoleh. "Iya, Dharma, kenapa?" Dharma menatap lantai sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. Di kecamatan sedang ada kendala. Dana bantuan dari kabupaten tertunda. Sementara ada banyak kegiatan mendesak yang harus dibiayai. "Saya bingung, Bu. Mau minjam ke siapapun gak ada yang percaya. Malah bisa jadi bahan gosip." Bu Sumiah mendekat, duduk perlahan di kursi rotan yang biasa ia pakai untuk membaca Al-Quran. "Allah Maha Tahu niat baik, Nak. Kalau memang itu kebutuhan mendesak, Ibu ada sedikit tabungan." Dharma menatapnya cepat. "Ibu, mau bantu saya?" Dengan senyum lemah, Bu Sumiah mengangguk. "Ibu memang gak punya banyak. Tapi hasil sawah almarhum bapakmu masih Ibu simpan. Kalau memang itu untuk kebaikan, insya Allah berkah." Hati Dharma bersorak dalam diam. Rencana pertamanya berhasil. Topengnya masih menempel sempurna. Dan mangsanya menyerahkan diri dengan tulus. Sore itu, Bu Sumiah memberikan uang dalam amplop coklat tebal. Ia tak bertanya berapa jumlah pastinya, tak minta tanda tangan, tak minta bukti apapun. Ia hanya berkata lirih, "Kalau nanti sudah ada gantinya, Ibu mau pakai sebagian uang ini buat daftar haji. Udah lama Ibu pengen ke Tanah Suci, Nak." Dharma hanya tersenyum tipis, lalu memeluk sang mertua. Pelukan palsu. Pelukan penuh niat jahat. Dalam pelukan itu, Bu Sumiah meneteskan air mata karena haru. Sedangkan Dharma meneteskan air mata karena berhasil menipu. Keesokan harinya, Dharma tidak masuk kantor. Ia pergi ke showroom mobil di kota. Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dipajang mewah di dalam ruangan berpendingin. Dharma berjalan mengelilinginya seperti anak kecil melihat mainan. Matanya menyala-nyala. Hatinya melonjak girang. Tanpa pikir panjang, ia langsung melakukan transaksi. Dan hanya dalam hitungan jam, mobil impian itu resmi jadi miliknya. Sesampainya di rumah, Bu Yani terkejut. "Masya Allah, beli dari mana, Mas? Mobil segede ini." Dharma kembali pakai topengnya. "Ini program pemerintah, pinjaman operasional untuk kepala kecamatan. Jadi bisa beli kendaraan dinas pribadi." Bu Yani pun percaya. Ia senang dan bangga. Ia segera mengajak anak mereka naik ke dalam mobil dan berkeliling komplek. Warga melongo, tetangga terpukau, dan banyak yang memuji. Tapi satu orang hanya duduk di teras, memandangi dari jauh. Bu Sumiah. Wajahnya datar, tapi hatinya penuh tanya. Batin kecilnya mulai goyah. "Mobil itu, dari mana uangnya? Apa dari uangku kemarin?" Namun ia cepat menghapus prasangka. Ia masih percaya bahwa menantunya bukan orang yang akan mengkhianati kepercayaan. Waktu berjalan cepat. Hari berganti minggu. Minggu berubah menjadi bulan. Mobil mewah warna silver itu sudah akrab dengan jalanan desa. Setiap pagi, Dharma menyetir sendiri menuju kantor kecamatan. Ia selalu lewat jalan utama, memastikan semua warga melihat betapa gagahnya ia dengan kendaraan barunya. Beberapa orang menyapa, beberapa memuji. Dan Dharma menikmati setiap detik sorotan mata itu. Namun di dalam rumah, ada jiwa yang mulai resah. Bu Sumiah. Sejak memberikan uang sebulan lalu, ia tak pernah mengungkit. Ia percaya menantunya akan menepati janji. Tapi batin seorang ibu, walau sudah renta, tetap bisa merasakan hal yang tak diucap. Apalagi setiap kali melihat mobil besar itu keluar masuk halaman, hatinya makin gelisah. Pagi itu, usai salat duha, Bu Sumiah memberanikan diri bicara. Dharma sedang duduk di meja makan sambil menyeruput kopi, mengenakan kemeja lengan panjang, siap berangkat. "Mas Dharma." Suara Bu Sumiah pelan. Dharma hanya melirik tanpa menjawab. "Maaf, Ibu cuma mau nanya uang yang kemarin itu. Kalau memang sudah ada gantinya, bisa Ibu minta sedikit? Ibu mau ke dokter, dengkul Ibu makin sakit. Kalau jalan suka gemetar." Dharma meletakkan cangkirnya agak keras. Matanya langsung menatap tajam. "Bu, Ibu pikir saya mesin pencetak uang?" katanya ketus. "Ibu gak tahu apa di kecamatan itu saya pusing urus anggaran. Dipotong sana-sini.
Bukannya bantu mendoakan, malah nanyain uang mulu. Bu Sumiah tertegun. Wajahnya pucat. Napasnya mendadak sesak. Ibu, bukan maksud minta terus, Mas. Ibu cuma khawatir, takut jadi beban. Ibu juga pengen ke rumah saudara, tapi gak punya ongkos. Kalau ibu merasa jadi beban, lebih baik jangan tinggal di sini. Bentakan Dharma memecah keheningan rumah. Piring di meja sampai bergemerincing karena tangannya menepuk meja. Tiba-tiba, Bu Yani datang dari arah dapur. Mas, kenapa bentak ibu? Ada apa ini? Dharma langsung berdiri, merapikan kerahnya. Tanya sendiri sama ibumu. Nuntut uang, padahal uang itu belum balik ke kantor. Kalau saya salah langkah, saya bisa masuk penjara, katanya sambil beranjak keluar. Bu Sumiah hanya diam. Ia menunduk, air matanya jatuh satu-satu. Bukan karena dimarahi, tapi karena ia merasa seperti orang asing di rumah anaknya sendiri. Padahal niatnya hanya ingin sedikit kehangatan, sedikit pengertian, dan sedikit haknya yang ia pinjamkan dengan niat ikhlas. Hari itu, sejak pagi hingga malam, Dharma tak pulang. Ia menginap di rumah temannya di kota. Katanya untuk urusan dinas. Padahal ia hanya ingin menenangkan diri, karena merasa kesal dengan permintaan ibu mertuanya. Tapi ada satu hal yang mulai tumbuh dalam pikirannya. Kekhawatiran. Dharma tahu, kalau Bu Sumiah mulai bicara ke orang lain, rahasianya bisa terbongkar. Ia tahu, Bu Sumiah bukan tipe yang suka menyimpan rasa kecewa terlalu lama. Dan kalau sampai istrinya tahu semua itu, kehormatan Dharma bisa hancur. Maka sejak hari itu, sikap Dharma berubah. Ia tak hanya sinis. Ia mulai bersikap dingin. Setiap kali Bu Sumiah bicara, ia pura-pura tak dengar. Setiap kali Bu Sumiah butuh bantuan, ia sengaja menolak. Hingga suatu sore, ketika hujan rintik turun pelan, Bu Sumiah kembali duduk di teras. Ia menatap langit, matanya berkaca-kaca. Ia tak tahu harus bicara ke siapa. Ia hanya ingin pulang ke rumah lamanya. Rumah kecil di ujung sawah, yang lebih banyak keheningan, tapi tak ada bentakan. Ia berdiri pelan, berjalan ke arah kamar Bu Yani. Tapi pintu tertutup. Ia mengetuk perlahan. Yani, ibu boleh bicara? Namun tak ada jawaban. Ternyata, di luar rumah, Dharma sudah menyuruh Bu Yani untuk jangan terlalu banyak mendengarkan ibunya. Mau sampai kapan kamu dengerin ocehan orang tua yang mulai pikun? Ucap Dharma di mobil pagi tadi. Dia itu suka melebih-lebihkan. Gak usah terlalu dibela. Sejak itu, Bu Sumiah benar-benar merasa sendirian. Di rumah yang luas dan mewah itu, tak ada ruang untuk suaranya. Tak ada ruang untuk kehadirannya. Bahkan tak ada ruang untuk air matanya. Namun ia tak tahu, malam itu adalah malam terakhir ia bisa melihat langit. Sebab di hati Dharma, sudah mulai tumbuh niat paling kejam. Dan semua bermula dari rasa malu, rasa takut, dan rasa tidak ingin dicap hina. Hujan deras mengguyur malam itu. Petir menyambar langit desa, memecah keheningan yang semestinya damai. Di ruang tengah rumah Camat Dharma, lampu temaram menyala redup. Dharma duduk di kursi empuk, matanya memandang kosong ke layar televisi yang menyala tanpa suara. Tapi pikirannya tidak di sana. Ia menatap kosong. Namun isi kepalanya penuh. Penuh dengan keresahan. Penuh dengan kegelisahan. Dan yang paling nyata penuh dengan rasa terancam. Beberapa hari terakhir, wajah Bu Sumiah terus menampakkan kesedihan. Ia tak lagi banyak bicara, tak lagi tersenyum, dan lebih sering duduk diam di pojokan rumah. Tapi justru keheningan itu membuat Dharma merasa dicekam. Ia tahu, jika dibiarkan, perempuan tua itu bisa menceritakan semuanya keluar. Ke tetangga, ke pihak desa, bahkan ke istri dan anaknya. Dan yang paling ditakuti Dharma adalah rasa malu. Malu jika terbongkar bahwa uang operasional itu tak pernah ada. Malu jika diketahui bahwa mobil barunya bukan karena prestasi, tapi dari menipu orang tua sendiri. Malam itu, Dharma tak bisa tidur. Ia berdiri pelan, berjalan ke jendela, lalu melihat ke halaman belakang. Ada sumur tua di sudut pekarangan. Sumur itu sudah lama tak dipakai, ditutup seadanya dengan tutup kayu lapuk dan rumput liar. Dan entah dari mana, dalam sunyi itu, muncul satu suara dari dalam kepalanya. Kalau dia hilang, semua selesai. Suara itu tak terdengar dari luar, tapi menggaung keras di dalam dada. Dharma menelan ludah. Kakinya lemas,
Tapi egonya tegak. Ia gelisah. Terus berdiri mematung. Matanya terus tertuju pada sumur tua itu. Tak lama kemudian, pintu kamar belakang terbuka. Bu Sumiah, yang ingin mengambil air hangat, pelan-pelan melangkah menuju dapur. Suara tongkat kayunya beradu dengan lantai keramik. Dharma menoleh. Pandangan mereka bertemu. Bu Sumiah tersenyum kecil, meski matanya masih basah. Mas Dharma belum tidur, tanyanya lembut. Dharma tidak menjawab. Ia hanya memandangi wajah ibu mertuanya dalam diam. Wajah yang dulu ia peluk saat diberi amplop uang. Wajah yang kini ingin ia hapus dari kehidupan. Maaf kalau ibu pernah bikin Mas Dharma tidak nyaman di rumah ini, ucap Bu Sumiah sambil berjalan pelan ke dapur. Ibu cuma pengen numpang hidup sampai ajal tiba. Gak minta lebih, cuma pengen disayang sedikit aja. Ucapannya membuat dada Dharma panas. Bukan karena tersentuh, tapi karena merasa tertekan. Ia merasa didesak oleh kalimat-kalimat tulus itu. Dan semakin terdesak, semakin hilang kendali. Tiba-tiba, tanpa banyak kata, Dharma berjalan cepat ke arah dapur. Suara langkah kakinya terdengar berat. Di tangan kanannya, ia menggenggam gagang kayu bekas sapu yang tergantung di belakang pintu. Bu Sumiah menoleh. Mas. Brak. Satu hantaman keras mendarat di punggung wanita tua itu. Bu Sumiah terjatuh. Tubuhnya terguling ke lantai. Matanya membelalak. Tak percaya. Mas, kenapa? Dharma tak menjawab. Napasnya memburu. Matanya merah. Ia menghantam lagi. Kali ini di bagian bahu. Brak. Berisik. Kamu bikin hidupku susah. Semua ini salah kamu. Teriaknya seperti orang kerasukan. Bu Sumiah mengerang. Ia merangkak perlahan. Tubuhnya gemetar. Astagfirullah, astagfirullah, jangan. Mas, jangan sakiti ibu. Namun Dharma tak peduli. Ia benar-benar sudah kehilangan nurani. Ia tak lagi melihat sosok tua itu sebagai manusia. Yang ia lihat hanyalah ancaman terhadap harga dirinya. Sampai akhirnya, setelah satu hantaman terakhir, tubuh Bu Sumiah tak bergerak. Nafasnya tertahan. Matanya terpejam. Tubuhnya lemas. Dharma terdiam. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia menatap tubuh yang tergeletak di lantai. Dan satu bisikan lain muncul dari dalam pikirannya. Buang dia. Jangan sampai ada yang tahu. Ia menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat membuka pintu belakang. Langkahnya lambat namun pasti. Ia seret tubuh mertuanya ke halaman belakang, sambil terus menatap sekeliling, memastikan tak ada yang melihat. Di sudut halaman, sumur tua itu berdiri sunyi. Gelap, dingin, dalam, dan siap menelan siapapun yang dijatuhkan ke dalamnya. Langit malam itu muram. Hujan sudah reda, tapi sisa rintik masih menetes dari ujung genteng. Angin berembus pelan, membawa hawa dingin yang menggigit sampai ke tulang. Namun di halaman belakang rumah Pak Camat Dharma, hawa itu jauh lebih dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena dosa. Tubuh Bu Sumiah tergeletak di tanah, setengah basah oleh rumput dan tanah becek. Wajahnya pucat, matanya tertutup, dan tubuhnya sudah tak bergerak. Dharma berdiri di atasnya dengan napas tak beraturan. Kaosnya kotor, tangannya gemetar. Tapi di wajahnya, ada ketegangan yang sudah berubah jadi keteguhan. Ia sudah tak takut. Ia sudah terlalu jauh. Dan kini, ia hanya ingin menghilangkan semua jejak. Dengan cepat, ia menarik tubuh renta itu menuju arah sumur tua yang sudah tak pernah dipakai sejak bertahun-tahun lalu. Sumur itu dulunya digunakan saat rumah ini masih milik orang tua Bu Yani. Namun setelah direnovasi, sumur itu ditutup seadanya dengan papan kayu dan seng berkarat. Sesampainya di tepi sumur, Dharma berhenti. Ia melihat sekeliling, memastikan tak ada yang mengintip dari jendela tetangga. Gelap. Sepi. Tak ada suara selain dengus napasnya sendiri. Ia buka penutup sumur perlahan. Kayu tua yang menutupinya mengeluarkan suara decit panjang saat diangkat. Aroma tanah lembab dan udara dingin menyembur dari dalam lubang. Gelap. Tak terlihat dasarnya. Dharma menatap ke bawah. Dalam hatinya, ada sedikit rasa takut. Tapi suara lain di kepalanya berteriak lebih keras. Kalau dia hidup dan bicara, hidupmu yang hancur. Ia mengikat tubuh mertuanya dengan kain pel, lalu mengangkat tubuh itu pelan-pelan. Namun saat hendak melempar ke dalam, tiba-tiba tangan Bu Sumiah bergerak sedikit. Jarinya bergetar.
dan suara napas lemah terdengar lirih. "Mas, Dharma, jangan, Ibu." Darah Dharma seakan membeku. Ia mundur satu langkah. Wajahnya panik. Ia melihat ibu mertuanya yang ternyata belum sepenuhnya pingsan. Perempuan tua itu menatapnya dengan mata samar-samar terbuka. "Dharma, ini Ibu, jangan." Suara itu lirih, seperti doa terakhir dari seorang yang hendak dicabut nyawanya. Tapi Dharma sudah tak bisa mundur. Ia tak mau semua rencananya gagal. Ia tak mau disalahkan. Ia tak mau terlihat hina. Dengan satu dorongan kasar, Dharma mendorong tubuh itu ke dalam lubang sumur. Suara tubuh jatuh menghantam air dalam lubang bergema keras di tengah malam. Plung! Kemudian, hening. Dharma menutup sumur kembali dengan papan dan batu bata bekas di sekitarnya. Tangannya masih gemetar, namun wajahnya tak lagi panik. Seperti orang yang sudah membunuh nuraninya sendiri. Setelah menutup sumur, ia siram sisa-sisa tanah bekas retan dengan air. Ia sapu halaman. Ia hapus semua bekas darah. Ia masuk rumah, mengganti baju, mencuci tangan, lalu duduk kembali di ruang tengah. Menyalakan televisi. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Di dalam sumur, suara gemericik air masih terdengar pelan. Tak ada jeritan. Tak ada permohonan ampun. Hanya keheningan. Keheningan yang akan jadi saksi dosa paling gelap dalam hidup seorang menantu. Dan malam itu, rumah itu kembali sunyi. Namun bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang ditunggu oleh azab. Pagi itu, sinar matahari yang biasanya hangat terasa asing. Langit berawan, burung-burung enggan bersuara, dan angin pagi seperti membawa bisikan yang tak biasa. Rumah Pak Camat Dharma terlihat seperti biasanya. Tak ada yang mencurigakan. Namun satu hal hilang dari pemandangan pagi itu. Bu Sumiah. Tak seperti hari-hari sebelumnya, tak ada aroma minyak kayu putih dari kamarnya. Tak ada suara pelan mengaji dari teras belakang. Tak ada teh manis di meja makan seperti biasa. Rumah itu lebih sepi dari biasanya. Tapi Dharma tetap bersikap tenang. Seolah semuanya baik-baik saja. Pagi-pagi, Bu Yani menanyakan hal yang selama ini tak ia hiraukan. "Mas, Ibu kemana ya? Kok dari kemarin gak kelihatan?" Dharma menelan ludah. Ia menoleh pelan, mencoba terlihat tidak terkejut. "Kemarin Ibu bilang mau ke rumah Bu Asih, saudaranya yang di kampung sebelah," ucapnya santai. "Mungkin nginep. Aku udah sempat antar ke pangkalan ojek." Bu Yani mengangguk. "Loh kok gak pamit sama aku ya?" Dharma buru-buru berdiri dan mengganti topik. "Aku buru-buru ke kecamatan ya. Banyak berkas harus ditanda tangan." Sejak pagi itu, Dharma menjalani hidup seperti biasa. Ia kembali bekerja, memakai mobil barunya, bersikap ramah keluarga, bahkan sempat memberi ceramah saat Jumat. Topengnya rapat, tutur katanya santun. Namun setiap kali malam tiba, pikirannya tak pernah tenang. Setiap ia melewati halaman belakang, bulu kuduknya berdiri. Setiap kali angin bertiup pelan di malam hari, suara gemericik dari sumur seakan memanggilnya. Dan di dalam mimpinya, Bu Sumiah datang dengan mata tertutup tanah. Tangannya memohon. Mulutnya memanggil-manggil nama Dharma. "Dharma, jangan tinggalkan Ibu di dalam gelap." Dharma sering terbangun dengan keringat dingin. Namun tiap kali itu terjadi, ia hanya beristighfar, lalu kembali tidur. Ia berpikir, mungkin itu hanya mimpi. Hanya perasaan bersalah yang terlalu ia pikirkan. Tapi langit punya cara lain untuk berbicara. Hari ketiga sejak Bu Sumiah menghilang, langit tiba-tiba gelap sejak pagi. Awan menebal, angin dingin bertiup aneh. Pepohonan di sekitar rumah Dharma bergoyang keras, seolah sedang resah. Pintu rumah berderit pelan, meski tidak ada angin masuk. Dan dari halaman belakang, terdengar suara aneh. Gled, grrrrkk. Seperti batu digesek, seperti kayu digerakkan. Dharma mulai gelisah. Ia keluar rumah, berjalan pelan ke belakang, menatap sumur tua yang sudah ia tutup. Ia pastikan semua masih seperti semula. Tapi anehnya, tutup sumur itu sedikit bergeser. "Siapa yang buka ini?" gumamnya. Ia berpaling cepat, menutup kembali tutup sumur dengan batu bata tambahan. Tapi saat hendak kembali ke rumah, ia melihat sosok samar di pojok halaman. Seorang wanita tua, memakai mukena putih. Tubuhnya kotor, wajahnya kabur. Seketika, Dharma terjatuh ke tanah.
Matanya membelalak. Ibu. Namun saat ia berkedip, sosok itu hilang. Dharma memegangi dadanya. Jantungnya berpacu. Napasnya berat. Ia berdiri tergopoh, menoleh ke segala arah. Tapi tidak ada siapa-siapa. Dari dalam rumah, suara anaknya memanggil. Ayah, kenapa di luar? Dharma buru-buru masuk rumah. Tidak, cuma angin, cuma angin. Namun di hatinya, badai sudah mulai mengamuk. Ia mulai merasa, ada yang tidak beres. Ada yang tidak rela. Ada yang belum selesai. Dan Dharma tahu, semua belum selesai. Sebab yang ia bunuh bukan hanya seorang wanita tua, tapi doa. Dan doa tak pernah benar-benar mati. Hari keempat sejak Bu Sumiah menghilang, suasana rumah Pak Camat Dharma berubah drastis. Bukan karena kehadiran, tapi justru karena kehilangan yang dibungkam. Pagi itu, anak Dharma, Rizky, yang baru berusia 8 tahun, tampak murung. Ia duduk termenung di dekat jendela kamar, memeluk boneka kecil pemberian neneknya. Bu, Nek Sumiah kok gak pulang-pulang ya? Tanyanya lirih sambil memandang hujan tipis di luar. Bu Yani terdiam sejenak. Katanya di rumah Bu Asih. Ki. Rizky menggeleng. Enggak, kemarin malam aku lihat Nek di halaman belakang. Dia duduk, pakai baju putih. Tapi bajunya kotor. Terus dia nangis. Matanya kayak penuh tanah. Kalimat itu membuat jantung Bu Yani mencelos. Ia berdiri cepat, menatap anaknya serius. Kamu jangan ngomong sembarangan, Nak. Itu cuma mimpi kali. Rizky menggeleng keras. Bukan mimpi. Aku beneran lihat. Saat itu juga, Dharma masuk ke kamar. Wajahnya langsung berubah ketika mendengar ucapan anaknya. Ayah bilang jangan ngomong aneh-aneh. Itu halusinasi, bentaknya. Rizky terdiam. Bu Yani mulai menyimpan tanya di dalam hatinya. Tapi ia belum berani bertanya langsung. Sementara itu, di warung depan gang, warga mulai bergumam. Bu Sumiah kok gak kelihatan ya? Biasanya tiap Jumat dia ngasih beras ke anak yatim. Katanya ke rumah saudaranya. Tapi Bu Asih kemarin ke sini. Loh, gak tahu apa-apa katanya. Gosip kecil itu mulai menyebar. Dan perlahan, merembet ke halaman rumah Dharma. Suatu sore, Pak RT datang ke rumah membawa undangan rapat warga. Tapi sebenarnya, ia punya maksud lain. Maaf Camat Dharma, saya sekalian nanya. Bu Sumiah kemana ya? Warga pada tanya-tanya. Dharma tersenyum datar. Oh, ke rumah saudara di Garut. Mungkin lama, soalnya Bu Asih juga sudah tua, perlu ditemani. Pak RT mengangguk pelan, tapi wajahnya tak sepenuhnya percaya. Setelah Pak RT pulang, Dharma langsung mengunci pagar rumah. Ia mondar-mandir di ruang tengah. Wajahnya tegang. Napasnya mulai berat. Ini mulai gak beres. Orang-orang mulai curiga. Gumamnya sendiri. Malam itu, Dharma duduk sendirian di ruang tamu. TV menyala, tapi ia tak fokus. Hujan turun pelan. Petir sesekali menyambar jauh di ujung langit. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu belakang. Tok, tok, tok. Dharma langsung berdiri. Matanya menatap ke arah dapur. Tubuhnya dingin. Nafasnya tercekat. Ia melangkah pelan menuju belakang. Saat ia membuka tirai dapur, tidak ada siapa-siapa. Namun, di bawah pintu, ada jejak kaki basah. Kecil. Menuju arah halaman. Dharma menggigil. Ia tutup pintu cepat-cepat, lalu masuk ke kamarnya. Namun malam itu, mimpi buruk datang lagi. Ia kembali melihat Bu Sumiah. Tubuhnya lemas, wajahnya penuh tanah dan air sumur. Mulutnya bergerak, berucap pelan. Airnya dingin, Mas gelap ibu kedinginan. Dharma terbangun dengan teriakan. Keringat membasahi bajunya. Ia melihat sekeliling kamar, sepi. Tapi di jendela, samar, bayangan seorang wanita tua berdiri diam, hanya memandangnya. Besok paginya, Bu Yani mendapati suaminya duduk di teras. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tak bicara, tak menjawab saat ditanya. Bu Yani makin curiga. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan firasatnya semakin kuat bahwa ibunya tidak sedang berada di rumah siapa-siapa. Dan dari kejauhan, awan mendung terus bergulung. Seolah langit sudah mempersiapkan badai. Badai besar.
yang akan menelan segala dusta dan kejahatan. Sudah sepekan berlalu sejak Dharma mendorong ibu mertuanya ke dalam sumur. Sudah seminggu pula ia hidup dalam sandiwara yang tak pernah berhenti. Namun satu hal yang tak bisa ia akali adalah rasa takut yang semakin hari semakin menyesakan. Hari itu, udara terasa panas. Langit mendung, tapi tak kunjung hujan. Dharma baru pulang dari kantor kecamatan. Wajahnya lelah, tapi bukan karena pekerjaan. Sepanjang jalan, ia merasa seperti diikuti. Setiap kaca spion yang ia lirik, seolah ada sosok perempuan tua duduk di jok belakang. Namun setiap ia menoleh, kursi itu kosong. Sampai di rumah, ia langsung masuk kamar, membanting tubuh ke kasur. Bu Yani sudah tak banyak bicara, karena suaminya makin aneh. Sering bengong, sering teriak dalam tidur, dan bahkan beberapa malam, terdengar suara Dharma menangis sendiri di kamar mandi. Malam itu, Dharma terbangun pukul 2 dini hari. Ada suara aneh dari luar jendela, seperti ada yang menggerus tanah. Pelan, terus-menerus. Gerererka, gerererka kakak. Ia duduk, diam, menahan napas. Darahnya mengalir dingin. Ia mendekati jendela perlahan. Tirai ia buka sedikit, dan matanya langsung membelalak. Di bawah cahaya bulan yang temaram, terlihat seorang wanita tua menggali tanah di dekat sumur. Tubuhnya penuh lumpur. Mukena putihnya sobek-sobek. Tangan kanannya seperti mencakar-cakar tanah. Dan suaranya lirih, seperti menangis. Mas, Dharma, kenapa dikubur? Ibu belum mati, Mas. Dharma mundur terhuyung. Tubuhnya terbanting ke dinding kamar. Ia merangkak keluar, membuka pintu dengan napas terengah. Namun saat ia tiba di halaman belakang, tak ada siapa-siapa. Sumur masih tertutup. Tanah masih basah. Tapi di sampingnya, ada bekas jejak kaki kecil, penuh lumpur, menuju ke arah dapur. Besoknya, rumah makin kacau. Rizky jatuh sakit. Demam tinggi. Dokter bilang hanya masuk angin. Tapi tubuh anak itu menggigil seperti kedinginan dari dalam. Bu Yani panik. Tapi Dharma tak berani menatap anaknya. Sebab malam sebelumnya, Rizky mengigau sambil menangis. Nenek, jangan tinggalin Rizky. Jangan tarik Rizky ke sumur. Nenek jangan ajak Rizky ikut. Ucapan itu mengiris hati Bu Yani. Tapi bagi Dharma, itu seperti cambuk kutukan. Hari-hari berikutnya, gangguan makin nyata. Cermin kamar retak sendiri. TV menyala tengah malam menampilkan siaran kosong. Piring jatuh tanpa sebab. Dan yang paling membuat Dharma kehilangan kendali adalah suara itu. Suara dari dalam sumur. Setiap malam, tepat pukul 3, suara tangisan lirih terdengar dari balik tutup sumur. Dharma AA. Ibu dingin. Kenapa Mas tega? Dharma pernah mencoba menyiram sumur dengan air panas. Pernah melempar batu ke dalam. Bahkan pernah membaca ayat-ayat yang ia hafal dari khutbah. Tapi semua sia-sia. Semakin ia mencoba mengusir, semakin nyata terornya. Sampai akhirnya, malam ke-7, Dharma memberanikan diri membuka tutup sumur. Dengan tangan gemetar, ia menyingkirkan papan dan batu. Kepalanya menunduk, menatap lubang gelap yang dulu ia gunakan untuk membuang nurani. Awalnya sepi, tapi beberapa detik kemudian, dari dasar sumur, muncul wajah. Wajah Bu Sumiah. Penuh tanah. Matanya terbuka. Menatap ke atas. Menatap Dharma. Mas, jangan buang ibu sendirian. Dharma menjerit keras. Tubuhnya oleng. Ia hampir terjatuh ke dalam sumur. Beruntung ia sempat mundur. Terjatuh di tanah dengan kepala membentur batu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dharma kehilangan kesadaran. Ia ditemukan Bu Yani pagi harinya, tergeletak di halaman, basah kuyup dan menggigil. Tak bisa bicara, hanya bisa mengulang satu kalimat. Sumur itu, jangan dibuka, jangan dibuka. Pagi itu, kabar mengejutkan mulai menyebar. Beberapa warga mendengar suara teriakan dari dalam rumah Pak Camat Dharma saat subuh. Bukan suara biasa, bukan suara orang sakit, tapi suara histeris. Suara orang yang seperti sedang dicabik rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Sumur. Jangan buka sumur itu. Dia di dalam. Teriak Dharma dari kamarnya.
Bu Yani dan Rizky yang masih lemas karena demam langsung ketakutan. Wajah Dharma pucat, matanya merah, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lutut sendiri, seperti anak kecil yang ketakutan. Sejak saat itu, Dharma tak lagi ke kantor. Warga mulai bertanya-tanya, kenapa rumah Pak Camat selalu tertutup? Kenapa anak dan istrinya tak pernah keluar lagi? Dan kenapa suara-suara aneh kerap terdengar dari dalam? Siang itu, Bu Yani keluar rumah, berjalan menuju warung depan gang. Langkahnya lemah, matanya sayu. Ia sudah tak bisa menyimpan semuanya sendiri. Pak RT, boleh saya bicara sebentar? Suaranya pelan. Beberapa menit kemudian, Bu Yani duduk di ruang tamu rumah Pak RT. Matanya berlinang, tangannya gemetar. Pak, saya takut. Suami saya berubah. Sejak ibu saya hilang, dia jadi seperti bukan dirinya sendiri. Pak RT mengerutkan dahi. Bu, maksudnya, Ibu Sumiah belum pulang? Bukannya katanya ke rumah Bu Asih. Bu Yani menggeleng cepat. Bu Asih datang ke sini kemarin. Katanya gak tahu apa-apa. Bahkan sudah sebulan gak bertemu ibu. Pak RT terdiam. Wajahnya berubah. Lalu, selama ini, suami ibu bohong. Bu Yani menunduk. Saya gak tahu, Pak. Tapi tiap malam dia teriak. Dia bicara soal sumur. Kadang menangis, kadang ketawa sendiri. Saya takut, sangat takut. Pak RT berdiri. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Ia tahu, sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Dan waktunya sudah terlalu lama. Sementara itu di rumah, Dharma kembali diserang halusinasi. Ia merasa ada yang memegang kakinya saat berjalan. Ia melihat bayangan Bu Sumiah duduk di kursi ruang tamu. Mukena putihnya basah, tangannya menggenggam lantai. Tiap kali ia tutup mata, suara tangisan itu muncul. Mas, kenapa dikubur sebelum waktunya? Ibu belum mati. Sore itu, Dharma keluar rumah dengan langkah tertatih. Pakaiannya lusuh, rambutnya berantakan. Warga yang melihatnya terdiam. Bahkan beberapa anak kecil lari ketakutan. Ia menatap kosong ke arah warga, lalu mendongak ke langit. Tiba-tiba, Dharma tertawa. Tertawa keras. Lalu menangis. Lalu berteriak. Dia belum mati. Kalian semua salah. Dia belum mati. Semua warga panik. Pak RT yang baru datang dari musala langsung berlari menenangkan. Dharma, tenang. Siapa yang belum mati? Tapi Dharma malah menunjuk ke arah rumahnya. Lalu menunjuk ke sumur. Di situ. Di sumur itu. Jangan dekati. Jangan dekati. Bu Yani berlari menghampiri, menangis. Mas, istighfar. Mas sadar. Mas kenapa? Namun Dharma meronta. Ia terduduk di tanah, menggigil, dan hanya bisa mengulang kata-kata yang sama. Dia belum mati. Dia belum mati. Dia belum mati. Malam itu, rumah Pak Camat dijaga warga. Bukan karena takut kecurian, tapi karena takut ada yang lebih besar terjadi. Warga berkumpul. Pak RT dan beberapa tokoh masyarakat sepakat, besok pagi, sumur itu harus diperiksa. Sementara di dalam rumah, Dharma terbaring di kamar. Matanya terbuka menatap langit-langit. Namun suaranya pelan, seperti meracau. Ibu, maaf, jangan tarik aku, jangan bawa aku ke sana. Dan saat jam menunjukkan pukul 03.00, suara tangisan kembali terdengar dari sumur. Lebih keras. Lebih jelas, bukan hanya Dharma yang dengar, tapi Bu Yani juga mendengarnya. Tangisan dari dasar sumur, tangisan seorang ibu yang belum mati saat dikubur hidup-hidup. Pagi itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan menggantung berat, angin bertiup kencang, menerbangkan debu dan daun-daun kering di halaman rumah Pak Camat Dharma. Tapi bukan cuaca yang membuat suasana mencekam, melainkan keputusan yang akan diambil warga pagi itu. Pak RT berdiri di depan rumah Dharma, ditemani beberapa warga, pemuda kampung, dan tokoh masyarakat. Di tangannya, ada linggis, cangkul, dan tali tambang. Semua mata menatap ke satu arah, sumur tua di pojok halaman belakang. Bu Yani duduk di anak tangga teras, menangis dalam diam. Anaknya, Rizky, dipeluk erat oleh seorang tetangga wanita. Sementara itu, Dharma dikurung di kamar oleh beberapa warga, karena sejak subuh tadi mengamuk, meronta,
dan menangis histeris sambil menyebut nama ibu mertuanya. "Ibu, ampuni aku, jangan tarik aku, jangan seret aku ke dalam." Jeritannya membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar berdiri. Pak RT memberi aba-aba. "Bismillah, kita buka sumur ini." Satu persatu batu bata yang menutup sumur disingkirkan. Papan kayu lapuk yang menutupi lubang itu dicongkel. Bau busuk langsung menyeruak keluar. Bukan seperti bau bangkai biasa, tapi seperti tanah basah yang bercampur daging membusuk. Beberapa warga mundur sambil menutup hidung. Namun mereka tak berhenti. Tali tambang dimasukkan ke dalam. Senter diarahkan. Dan detik itu juga, semua tubuh mendadak membeku. Tepat di dasar sumur, tampak sebuah tubuh mengenakan mukena putih yang sudah sobek-sobek dan berlumuran lumpur. Rambutnya menjuntai, tangannya terangkat seperti sedang memohon keluar. Matanya terbuka lebar, meski penuh lumpur, seperti menyimpan ketakutan terakhir sebelum nyawa dicabut paksa. Salah satu pemuda yang turun langsung naik kembali. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Langsung aja bawa ke depan. Itu Bu Sumiah, astagfirullah. Butuh waktu beberapa jam untuk mengangkat mayat itu. Dan ketika tubuh renta itu akhirnya dibaringkan di atas tikar di halaman depan, seluruh warga menangis. Bu Yani langsung jatuh pingsan di tempat. Rizky menangis keras memanggil nama neneknya. Sementara beberapa warga wanita menutup wajah mereka karena tak sanggup melihat kondisi mayat yang ditemukan. Tubuh Bu Sumiah dalam posisi tangan terangkat ke atas dada. Wajahnya membiru, namun matanya masih terbuka. Seolah menyimpan luka yang terlalu dalam untuk dibawa mati. Polisi dipanggil. Ambulans datang. Dan saat Dharma digiring keluar dari rumah, wajahnya kosong. Langkahnya lemas. Pakaiannya basah oleh keringat dingin. Ia sempat melihat tubuh Bu Sumiah di atas tikar. Dan saat itu juga, ia menjatuhkan diri ke tanah. Menangis, meraung seperti orang kesurupan. "Ibu, maafkan aku. Jangan datangi aku lagi. Ibu, jangan datangi aku." Teriaknya sambil menghantamkan kepala ke tanah. Tapi semuanya sudah terlambat. Semua warga menyaksikan kenyataan pahit itu. Pak Camat Dharma, yang selama ini dihormati, ternyata membunuh ibu mertuanya sendiri. Dan bukan sekadar dibunuh. Dibunuh hidup-hidup, dimasukkan ke dalam sumur dengan sadar bahwa korban belum mati. Perbuatan yang tak hanya menghapus nama baik, tapi menghapus batas kemanusiaan. Hari itu, jenazah Bu Sumiah dimakamkan dengan penuh isak tangis. Warga satu kampung datang mengantarkan. Tak ada pelayat yang datang untuk Dharma. Hanya rasa murka dan jijik. Dan sejak hari itu, hidup Dharma tak lagi sama. Ia tak dibawa ke kantor polisi. Ia tidak ditahan. Karena kondisi mentalnya telah hancur. Sudah 3 hari Dharma tak keluar dari kamar. Sejak jenazah Bu Sumiah ditemukan, sejak seluruh kampung tahu kebenaran, rumah besar itu tak lagi jadi tempat tinggal, melainkan penjara dosa. Dharma hanya terbaring. Tubuhnya lemas. Kedua matanya kosong, sesekali berkedip. Tapi bukan karena tenang, melainkan karena ketakutan yang terlalu dalam untuk disuarakan. Bu Yani merawatnya dengan setengah hati. Tidak tega, tapi juga tidak bisa memaafkan. Ia tahu suaminya bukan hanya pendosa, tapi pembunuh berdarah dingin. Rizky, anak mereka, sudah tak mau mendekat. Sejak melihat ayahnya teriak-teriak seperti orang kesurupan saat diikat warga, trauma anak kecil itu begitu dalam. Ia hanya duduk di kamar, memeluk boneka lusuh peninggalan neneknya, menangis dalam diam. Pagi itu, Bu Yani membuka pintu kamar Dharma sambil membawa bubur hangat. Namun begitu masuk, ia langsung menjerit. "Astagfirullah, Mas. Kulit kamu kenapa?" Dharma menoleh perlahan. Wajahnya pucat. Namun lebih dari itu, leher dan lengannya tampak menghitam seperti terbakar dari dalam. Bu Yani mendekat pelan. Saat menyentuh kulit suaminya, kulit itu melepuh, lembek, seperti daging busuk yang sudah lama tak tersentuh air. "Mas, ini gak bisa dibiarkan. Kita harus ke rumah sakit." Namun Dharma menggeleng pelan. Suaranya berat. "Gak usah, ini hukuman. Aku tahu." Bu Yani menjerit lagi. Ia tak peduli. Ia panggil tetangga. Mobil dibawa. Dharma digotong. Setibanya di rumah sakit, dokter langsung menanganinya.
Namun setelah diperiksa, "Maaf Bu, kami tidak menemukan penyebab medis yang jelas. Ini bukan infeksi, bukan alergi, bahkan bukan luka bakar. Ini seperti, ya Allah, seperti daging yang membusuk dari dalam, tapi pasien tidak demam, tidak ada gejala gangguan organ." Bu Yani hanya bisa menangis. Dokter hanya mengolesi salep dan membungkus luka Dharma dengan perban. Mereka angkat tangan. Mereka tak berani mendiagnosa hal yang tak bisa dijelaskan logika. Setelah pulang, kondisi Dharma makin memburuk. Kulit yang tadinya hanya di leher, kini menyebar ke punggung. Setiap malam, ia mengerang kesakitan. Luka itu berdenyut, seolah ada yang hidup di dalamnya. Dan saat tengah malam, Bu Yani masuk ke kamar karena mendengar suara aneh. "Mas, kenapa kamu nangis?" Namun saat membuka pintu, ia melihat Dharma duduk sendiri di lantai, menghadap ke arah cermin, berbisik pelan. Ibu, itu aku di sini. Jangan ajak aku ke sumur lagi." Bu Yani menggigil, namun ia tetap mendekat. Dan di saat itulah, ia mencium bau busuk menyengat dari tubuh suaminya. Seperti bangkai yang sudah berminggu-minggu. Namun anehnya, tak ada lalat. Tak ada belatung, hanya aroma busuk dan suara lirih tangisan. Keesokan harinya, kabar mulai menyebar. Warga mencium bau aneh setiap kali melewati depan rumah Pak Camat. Beberapa mulai berbisik, "Itu pasti azab. Orang sejahat itu gak mungkin dibiarkan hidup tenang." Mayat mertuanya baru dimakamkan, tapi baunya sekarang pindah ke tubuhnya sendiri. Hari demi hari, luka Dharma makin luas. Dan setiap malam, ia terus melihat sosok Bu Sumiah di cermin. Duduk, diam, menangis, sambil menunjuk ke arah sumur. "Mas, ikut ibu. Mas, ikut ibu." Namun Dharma tak bisa bangun lagi. Tubuhnya perlahan hancur dari dalam. Dan rumah besar yang dulu dipenuhi pujian, kini hanya jadi tempat di mana satu persatu bagian dari tubuh Dharma mulai membusuk sebelum kematian. Hari ke-14 setelah kematian Bu Sumiah. Tepat 2 minggu sejak Dharma memasukkan tubuh ibu mertuanya ke dalam sumur hidup-hidup. Dan sejak hari itu pula, rumah Pak Camat bukan lagi rumah, tapi kuburan yang hidup. Dharma terbaring lemas di kasur. Tapi tubuhnya tak lagi seperti manusia. Kulitnya menghitam. Lengan kanannya bengkak besar. Daging di lehernya terbuka, memperlihatkan jaringan merah kebiruan yang terus mengeluarkan cairan kuning. Dan yang paling mengerikan, ada ulat hidup yang keluar dari dalam luka. Ulat putih kecil itu merayap dari luka terbuka di perutnya, lalu jatuh ke sprei yang sudah penuh noda darah dan nanah. Bu Yani menjerit setiap kali membersihkannya. Tapi setiap hari, jumlahnya makin banyak. Astagfirullah. Mas ini kenapa?" Bu Yani menangis sambil terus mengganti perban. Namun daging di bawah perban sudah membusuk. Seperti daging kambing yang dibiarkan terbuka di pasar. Lalat mulai berdengung di sekeliling kamar. Namun anehnya, tak pernah masuk ke tubuh Dharma. Mereka hanya berputar, seolah menunggu ajal yang pasti. "Bu, jangan tutup lukaku." Suara Dharma pelan. Wajahnya sudah berubah, penuh lebam. Matanya merah, kelopak matanya membengkak. Napasnya berderak seperti ada pasir di dalam dada. "Kenapa, Mas?" Bu Yani gemetar. Dharma menoleh perlahan. Ia berbisik, "Kalau ditutup, ulatnya marah. Dia keluar dari telinga aku semalam." Bu Yani hampir pingsan. Tangannya lemas. Ia keluar kamar sambil muntah. Namun dari balik pintu, ia masih bisa mendengar suara Dharma. Tertawa kecil. Kemudian menangis lagi. Malam harinya, kejadian aneh makin menjadi. Kucing-kucing liar tiba-tiba berkumpul di depan rumah. Mereka mengeong keras, tak berhenti. Beberapa menggaruk pintu. Beberapa hanya menatap jendela kamar Dharma, seolah ada sesuatu yang mereka lihat di dalam. Pukul 2 dini hari, Bu Yani mendengar suara aneh dari atap kamar. Seperti langkah binatang, tapi terlalu berat untuk seekor tikus. Duk, duk, duk. Ketika ia mengintip dari celah pintu, ia melihat Dharma duduk tegak di ranjang. Padahal sudah seminggu lebih ia tak bisa bangun. Tapi sekarang, ia duduk. Kepalanya mendongak, matanya merah, dan tubuhnya menggigil seperti orang kerasukan. "Mas." Bu Yani berbisik.
Dharma menoleh perlahan. Dia datang. Bu, dia panggil aku. Dia bawa tali dari dalam sumur. Dia bilang, waktuku hampir habis. Tubuh Dharma tiba-tiba kejang. Matanya terbalik. Mulutnya menganga. Dan dari dalam tenggorokannya keluar ulat. Ulat putih besar. Menjulur seperti ingin keluar seluruhnya. Bu Yani menjerit. Pintu kamar langsung dibanting. Ia lari ke rumah tetangga. Menangis sambil membawa anaknya. Ia tak tahan. Rumah itu sudah jadi tempat tinggal iblis. Paginya, warga datang. Pak RT memaksa masuk. Dan mereka menemukan Dharma dalam kondisi mengenaskan. Ia masih hidup, tapi tubuhnya bengkak besar. Luka terbuka di mana-mana. Napasnya berat. Sesekali batuk mengeluarkan darah kental. Dan wajahnya membusuk, namun tak mati-mati. Warga bergidik. Beberapa tak sanggup masuk. Tapi satu kalimat dari Dharma membuat semua terpaku. Dengan suara serak dan nafas yang hampir habis, ia berkata, Allah belum izinkan aku mati, karena aku kubur ibu sebelum ajalnya datang. Lalu ia tertawa. Tertawa panjang. Tertawa dengan darah mengalir dari sudut bibirnya. Tertawa, seperti orang yang sudah kehilangan kewarasan dan kemanusiaan. Dan saat itu juga, warga sadar, ini bukan penyakit biasa. Ini bukan kutukan manusia. Ini adalah azab. Azab dari Allah, yang datang untuk menampar setiap anak, yang durhaka kepada orang tua. Langit gelap tanpa bintang. Hujan rintik-rintik membasahi genteng. Tapi tak ada yang sebasah tubuh Dharma, yang terbaring dalam keringat dingin, darah, dan nanah dari luka-luka membusuknya. Sudah hampir sebulan ia terbaring. Dokter tak lagi bisa menjelaskan. Warga tak lagi berani masuk. Bahkan istrinya sendiri hanya menengok dari celah pintu. Karena setiap kali masuk ke kamar, bau bangkai menusuk hidung dan membuat muntah. Tapi anehnya, Dharma tak juga mati. Tubuhnya rusak. Wajahnya bengkak. Daging lengannya terbuka, membusuk, dikerubungi ulat hidup. Namun jantungnya tetap berdetak. Matanya tetap terbuka. Dan mulutnya masih bisa mengerang. Tolong ibu, jangan tarik aku, jangan seret aku ke sumur itu lagi. Pukul 2 malam. Bu Yani yang tertidur di ruang tengah tiba-tiba mendengar suara. Bukan suara Dharma. Bukan suara anaknya. Tapi suara tawa wanita tua dari arah kamar. Tertawa pelan. Serak. Seperti tertahan tangis. Bu Yani membuka mata. Jantungnya berdetak kencang. Ia melangkah pelan ke arah kamar suaminya. Pintu sedikit terbuka. Dan dari celah itu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Ada sosok wanita tua duduk di ujung kasur. Mukena putihnya kotor. Wajahnya penuh tanah dan luka lebam. Tangannya menggenggam kaki Dharma. Sementara Dharma sendiri gemetar hebat. Mulutnya memohon-mohon. Ibu, jangan, aku salah, aku hilaf, aku takut ibu jangan seret aku. Sosok itu menoleh. Tatapan matanya menembus Bu Yani. Mata ibu yang pernah hidup di rumah itu. Mata Bu Sumiah. Brak. Pintu kamar tertutup sendiri. Bu Yani langsung pingsan di tempat. Keesokan paginya, warga menemukan Dharma tergolek di lantai kamarnya. Bukan di atas kasur lagi, tapi di lantai yang penuh darah dan ulat. Tubuhnya merangkak sendiri keluar dari ranjang, seolah mencoba melarikan diri dari seseorang. Tapi yang lebih mengerikan adalah goresan di dinding. Tertulis dengan darah, "Aku siap ditenggelamkan." Sumur itu menunggu. Warga tak sanggup berkata apa-apa. Mereka hanya bisa mengelus dada. Satu demi satu pergi dari rumah itu, meninggalkan Dharma yang kini tak lagi seperti manusia. Malamnya, tubuh Dharma mulai membusuk lebih parah. Setiap beberapa menit, ia berteriak, melolong, meronta seperti orang diseret paksa. Tangannya mencakar lantai. Kukunya copot. Tubuhnya menggeliat, seolah ada sesuatu yang mencoba menariknya dari bawah tanah. Rizky, sang anak, hanya bisa menangis dalam pelukan tetangga. Kenapa ayah jadi gitu, Bu? Kenapa ayah ditarik-tarik orang? Bu Yani tak sanggup menjawab. Ia hanya menangis. Menyesali kenapa dulu terlalu percaya pada topeng suaminya. Pukul 3.33 dini hari. Rumah itu sunyi. Tapi di dalam kamar Dharma, suara langkah pelan terdengar. Disusul suara air menetes. Dan suara desis pelan.
seperti suara ular, seperti suara tanah bergeser. Dan kemudian, Dharma berteriak sekeras-kerasnya. RRRGHHH. Ibu! Warga yang mendengar segera lari ke rumah itu. Tapi begitu masuk, mereka menemukan Dharma terduduk di pojok ruangan. Tubuhnya membusuk, matanya terbuka lebar, mulutnya ternganga, dan lidahnya terjulur panjang. Di ujung lidah itu, ada seekor ulat putih hidup yang merayap, masih basah dengan lendir dan darah. Dan di lantai, terlihat bekas tapak kaki wanita tua yang menuju ke arah jendela. Tapi tak ada siapa-siapa. Pagi itu, semua orang tahu bahwa hidup Dharma sudah tamat, tapi ajal belum datang, karena Allah belum selesai menunjukkan sebesar apa azab bagi orang yang mengubur ibunya sendiri sebelum ajalnya datang. Rumah itu kini tak lagi dihuni siapa-siapa. Bu Yani pergi membawa rizki ke rumah keluarganya. Warga meminta agar rumah itu dikosongkan, karena sejak malam terakhir, tidak ada satupun tetangga yang bisa tidur. Hewan-hewan liar datang tiap malam. Anjing menggonggong mengelilingi pagar. Kucing menangis panjang di teras. Bahkan ayam pun tak mau mendekat. Namun di dalam rumah itu, masih ada satu jiwa yang belum mati, meski raganya tak lagi seperti manusia. Pak Camat Dharma, sosok yang dulu disegani, kini terbaring di atas lantai ruang tengah. Tak ada kasur, tak ada bantal. Tubuhnya dibiarkan seperti bangkai. Karena setiap kali disentuh, belatung keluar dari punggungnya. Beberapa relawan dari puskesmas datang, hanya untuk memastikan ia masih bernyawa. Namun tidak ada yang bisa dilakukan. Tubuhnya menolak obat, lukanya menolak sembuh, dan jiwanya sudah terlalu rusak. Suatu malam, ketika azan Isya bergema, Dharma membuka mata. Perlahan, berak, tangan kanannya menggapai udara, seperti ingin meraih sesuatu yang tak terlihat. Ibu, bisiknya. Tolong, Mas salah, Mas hina, Mas minta ampun. Tangisannya pecah, tapi yang keluar dari matanya bukan air mata. Cairan kuning bercampur darah merembes dari pelupuknya. Ibu, Mas gak tahu apa yang Mas lakuin. Mas Mel. Tak ada yang menjawab, tak ada yang menyentuh. Hanya suara azan dari masjid yang masih menggema jauh di luar, dan tangisan panjang dari tubuh busuk yang tergeletak sendirian. Keesokan harinya, 2 orang pemuda datang memberi makan dan mengganti kain alas Dharma. Namun mereka menemukan pemandangan mengerikan. Mulut Dharma sudah tak bisa ditutup. Lidahnya membusuk dan menempel ke lantai. Tangannya patah, entah sejak kapan. Dan ketika mereka membuka bajunya, mereka melihat nama Sumiyah terukir di dadanya. Bukan ditulis, tapi seperti dicakar dari dalam kulit. Pemuda itu langsung muntah di tempat. Yang satu lagi menjerit dan lari keluar. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani masuk rumah itu. Pihak desa hanya menitipkan makanan dari jendela. Dan tiap malam, Dharma hanya ditemani bau busuk dan suara lolongan anjing. Beberapa malam kemudian, Dharma kembali melihat cahaya. Kali ini bukan dari langit-langit, tapi dari lantai. Ia melihat tanah di bawah tubuhnya retak, dan api keluar dari sela-sela retakan. Ia merangkak menjauh, tapi tubuhnya hanya bisa menggeser beberapa jengkal. Setiap ia mencoba berzikir, lidahnya menempel di langit-langit mulut. Tak bisa menyebut nama Allah. Loh. Tapi kalimat itu tak bisa selesai. Karena dosanya mengunci lidahnya sendiri. Karena tanah tak sudi mendengar pengakuan dari pembunuh orang tua. Dan saat itu juga, Dharma tahu, semua ini bukan sekadar sakit, bukan sekadar kutukan. Ini adalah penantian menuju neraka. Dan neraka sudah semakin dekat. Fajar belum menyingsing. Tapi rumah bekas Pak Camat Dharma sudah ramai oleh warga. Bukan karena acara, tapi karena kabar itu akhirnya datang. Pak Camat sudah meninggal. Seorang petugas dari desa menemukannya pagi itu. Ia datang seperti biasa, membawa makanan yang ditaruh di dekat jendela. Namun tak ada suara dari dalam rumah. Tak ada gerakan. Tak ada erangan kesakitan seperti biasanya. Ia panggil. Tak ada sahutan. Akhirnya ia memberanikan diri membuka pintu. Dan di ruang tengah,
tergeletak tubuh Dharma. Sudah kaku. Matanya terbuka. Mulutnya ternganga. Dan lidahnya menjulur sampai lantai. Di sekujur tubuhnya, belatung menari-nari seolah merayakan kematian. Bau busuknya menembus keluar rumah, membuat semua warga menutup hidung. Beberapa bahkan muntah. Tapi yang paling membuat semua orang merinding adalah posisi tubuh Dharma. Ia seperti merangkak ke arah kiblat, namun terhenti setengah jalan. Dan di bawah tubuhnya, ada bekas darah membentuk jejak telapak tangan, seolah ditarik paksa oleh sesuatu dari bawah tanah. Jenazah Dharma tak dimandikan. Tak ada yang sanggup. Dibungkus plastik tebal. Disalatkan oleh 3 orang petugas desa dengan jarak aman. Dan dikuburkan di ujung pemakaman umum, di lahan bekas tempat bakar sampah. Tak ada tahlilan. Tak ada doa. Hanya suara gundukan tanah yang dilempar cepat-cepat. Seolah bumi pun enggan membuka dirinya. Bu Yani dan Rizky tak hadir di pemakaman. Keduanya masih trauma. Namun malam setelah Dharma dikuburkan, Rizky sempat bermimpi. Ia melihat kakeknya, almarhum ayah dari Bu Yani, memeluk Bu Sumiah di sebuah taman yang indah. "Nenek udah gak sakit. Rizky, kamu yang harus baik sekarang ya." Itu kalimat terakhir yang ia ingat sebelum terbangun dengan air mata mengalir. Dan kisah ini pun selesai. Seorang camat yang begitu dihormati, berakhir dalam kesepian, kehinaan, dan siksa sebelum ajal. Semua karena satu dosa. Mengubur ibu mertuanya hidup-hidup hanya demi sebuah mobil mewah. Inilah kisah nyata dari sebuah kepalsuan. Tentang orang yang tampak mulia di depan masyarakat, tapi menyimpan neraka di dalam rumahnya sendiri. Sahabat hikmah, ingatlah, jika seorang ibu atau seorang mertua pernah menyuapkan makanan ke mulut kita, maka dosa kita akan mengguncang langit bila kita menyakitinya. Jangan sombong karena pangkat. Jangan buta karena gengsi. Karena ketika Allah murka, bukan cuma harta yang hancur, tapi tubuh kita sendiri akan dimakan azab bahkan sebelum nyawa dicabut. Maka tinggalkanlah sholawat di kolom komentar, agar kelak kita tergolong sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar cerita-cerita seperti ini bisa terus menyadarkan kita semua bahwa kehidupan ini hanya sementara. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, dijauhkan dari sifat durhaka, dan dimuliakan Allah karena kita memuliakan orang tua. Amin ya Robbal A'alamin.